warahmatullahi wabarakatuh. Kematian adalah kehendak Allah SWT. Kita tidak bisa memajukan ataupun memundurkan waktu kematian kita, dan kematian merupakan bukti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kematian itu, Allah akan memberitahukan kepada setiap insan segala yang pernah dilakukannya dan membalas segala perbuatan-perbuatan dengan sempurna. Allah berfirman, katakan Muhammad, bahwa kematian yang kamu hindari selalu pasti akan menyusul kamu semua. Banyak yang tidak mau mengingat kematian karena mereka berpikir mengingat kematian itu akan menghambatnya untuk mengejar dunia, untuk tujuan hidupnya yang menuju ke duniawi. Ada beberapa manfaat yang kita peroleh ketika kita mengingat kematian. Yang pertama adalah hidupnya akan selamat. Orang yang selalu mengingat kematian, ia hidup selalu berhati-hati dalam tingkah laku maupun perkataan. Dan kata Nabi Muhammad SAW, mengingat kematian akan membersihkan dosa dan juga terhindar dari hubbud dunia atau mencintai dunia. Sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa beliau khawatir terhadap umat Rasulullah SAW adalah dua hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah mengikuti hawa nafsu, yang mana mengikuti hawa nafsu tersebut akan menutupi seseorang untuk menerima kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh orang lain. Yang kedua adalah panjang angan-angan, karena berefek menyebabkan cinta dunia. Seorang yang selalu berangan-angan agar mempunyai benda ini, yang itu, dan lain sebagainya, maka akan tertutup hatinya dan akan semakin cinta kepada dunia. Lalu apa yang akan terjadi di akhir nanti? Semuanya kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma hanya bisa berdoa, ya Allah, jika ada ketetapan yang buruk untukku, maka gantilah dengan ketetapan yang baik. Itu mudah bagimu dan tidak berpengaruh sedikit pun terhadap kekuasaanmu. Selain berdoa tersebut, kita juga mempunyai amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya kita bersilaturahim, itu akan memperpanjang umur kita dan meluaskan rezeki kita. Selain memperpanjang umur, juga menambah kebaikan di dalam hidup kita. Selanjutnya, contoh yang lain adalah dermawan. Seorang yang dermawan akan menghilangkan kemarahan Allah SWT, yang tadinya pada hari ini tanggal segini ia akan celaka, namun karena di hari sebelumnya ia dermawan, mengasihi yatim piatu, fakir miskin, namun Allah SWT akan menghapus kejadian yang akan menimpanya atau meringankan yang akan menimpanya. Selanjutnya adalah contohnya kita belajar agama, mengaji ilmu agama. Itu semua amal-amalan yang mudah-mudahan merupakan negosiasi kita kepada Allah SWT yang maha berkehendak, yang mana semoga kita semoga Allah SWT mengganti ketetapan yang buruk yang dari awal sudah ditetapkan oleh Allah SWT dengan ketetapan yang baik yang akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.